Saya Fatima Suhro, saya bertugas di SD Negeri 192 Kota Nopan. Pada saat ini saya melaksanakan pelatihan coding dan KA dan diberikan tugas mengupload video. Penasaran dengan video saya? Go! Assalamualaikum. Hari ini kita mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kita akan belajar manfaat penggunaan AI dan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana etika dan tanggung jawab digital. Ayo anak-anak, sebelum kita pembelajaran, supaya diberkahi oleh Allah, kita berdoa bersama. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan ibu lanjut ke kehadiran Yumna Inaya, Yusuf Habibi, Hafli, Sarah Ipana, Naura, Ali Hasan, Fadila, Nurul, Jija, Aska, dan satu lagi Suriyadi. Semuanya hadir semua. Oke. Sebelum masuk kita ke pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional supaya membangkitkan jiwa nasional para peserta didik ibu. Dan kepada peserta didik dimohon dan pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. 1. Manfaat penggunaan AI. Yang kedua, siswa diharapkan dapat membuat contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, mengetahui etika dan tanggung jawab digital. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu biar semangat ya.
Pada saat tadi ini dimohon berdiri supaya lebih semangat kita. Video berikut untuk paham lebih lanjut tentang AI. Selain ChatGPT, masih banyak aplikasi AI lainnya yang berdampak positif dan bermanfaat bagi guru dan siswanya. Misalnya, AI bisa loh dipakai untuk mempermudah tugas-tugas administrasi guru, memberikan pembelajaran yang personal sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat siswa, serta meningkatkan keterlibatan siswa dengan pembelajaran yang lebih menarik. Wah, hebat ya! Tapi bagaimana persisnya AI bisa digunakan untuk hal-hal itu? Pertama, AI pada chatbot atau virtual assistant dapat digunakan sebagai tukang belajar ketika siswa belajar secara mandiri. AI dapat membantu siswa dalam menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan mengerjakan tugas-tugas akademis. Setiap siswa memiliki pola belajar, minat, kekuatan, dan kelemahan yang berbeda-beda. AI dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, kemudian menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas dengan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Bagi guru, AI dapat membantu dalam manajemen kelas dan tugas administratif seperti mengatur jadwal, mengelola catatan, dan merencanakan kegiatan akademis. Dalam proses pembelajaran di kelas dibutuhkan variasi media ajar agar siswa tidak bosan atau menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, baik yang visual, auditori, maupun kinestetik. Pembuatan media ajar tentu membutuhkan waktu dan usaha lebih bagi guru. Oleh karena itu, teknologi AI dapat membantu guru untuk membuat media ajar dengan lebih mudah dan cepat. Tipe AI yang digunakan adalah AI generatif yang dibekali dengan banyak data untuk menghasilkan konten baru yang relevan. Hanya dengan memasukkan perintah tertentu, AI akan mengubahnya menjadi media yang diinginkan. Misalnya teks, gambar, flashcard, mind mapping, suara, video, presentasi, atau kuis. Guru dapat mengombinasikan penggunaan AI dalam pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran berbasis proyek. AI dapat mendukung kolaborasi siswa untuk berinteraksi secara real time, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama. AI juga dapat membantu memecah konsep yang kompleks menjadi langkah-langkah yang sederhana. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami materi secara utuh, bukan sekedar menghafal dan memperoleh nilai. Pada aktivitas asesmen atau penilaian siswa, guru dapat menggunakan AI untuk mengoreksi tugas atau ujian secara otomatis. AI juga dapat membantu mengidentifikasi adanya plagiat pada tugas siswa. Setelah itu, AI akan menganalisis hasil penilaian dan menentukan bagian mana yang sudah dipahami dengan baik dan yang masih perlu ditingkatkan. Guru kemudian dapat menentukan tindak lanjut yang sesuai. Dengan begitu, siswa yang lambat paham tidak tertinggal terlalu jauh, sedangkan siswa yang cepat paham tidak merasa bosan. Pada tahap selanjutnya, dengan menganalisis data pencapaian siswa yang sudah ada, AI juga dapat memprediksi keberhasilan siswa dan membantu mengidentifikasi bagian-bagian mana yang nanti perlu mendapatkan perhatian. Di balik manfaat dan kelebihannya, AI tetap memiliki batasan sehingga perlu digunakan secara hati-hati dan bijak. AI sebaiknya tidak dipakai sebagai jalan instan untuk menyelesaikan tugas atau mengambil keputusan. Informasi yang diberikan oleh AI tidak selalu akurat dan mungkin mengandung bias. Jadi, tetap perlu diperiksa lagi. Resiko penyalahgunaan data juga ada ketika menggunakan AI. AI mampu mengumpulkan data,
memproses dan menghasilkan informasi yang berpotensi sensitif. Oleh karena itu, jangan sembarangan memasukkan data pribadi atau hal-hal negatif ketika menggunakan AI. Cara pencegahan lainnya adalah dengan menggunakan browser secara anonim atau dengan mengaktifkan VPN. Penggunaan AI dalam bidang pendidikan memberikan kemudahan bagi siswa maupun guru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. AI dapat dijadikan sebagai mitra atau pelengkap dalam proses pembelajaran. Sekarang, sharingnya, apakah ChatGPT boleh digunakan siswa untuk membuat PR atau ujian? Kenapa? Ditunggu pendapatnya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar cipta, kece. Itulah dia video pembelajarannya. Setelah ibu tayangkan video pembelajarannya, apa yang dapat kamu simpulkan dari video tersebut? Ada yang bisa? Apa kesimpulan dari video tersebut yang dapat kamu ambil? Ayo, silakan. Manfaat AI. 1. Membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 2. Meningkatkan efisiensi dan ketetapan. 3. Mempermudah belajar dan komunikasi. Iya, bagus. Ada lagi? Saya Bu, Iya. dampak negatif dari penggunaan AI. 1. Menghentikan beberapa pekerjaan manusia. 2. Risiko ketergantungan teknologi. 3. Penyalahan gunaan dari pribadi. Iya, bagus. Ada lagi yang terselit. Ada tidak? Apa lagi? Ayo. Penerapan AI di kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan, kesehatan maupun transportasi. Iya, contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari semua bidang. Salah satunya yaitu dalam segi pendidikan. Misalnya apa? Kita terbantu dalam menyelesaikan tugas pembelajaran, melaksanakan PR lebih cepat, dan dalam rumah tangga juga. Apa contohnya kalau dalam rumah tangga? Penggunaan AI yaitu Membantu pekerjaan rumah. iya, contohnya apa Ibu? AI yang menggunakan di situ apa? Contohnya? Smart speaker. Ya, smart speaker. Kalau mau, apa itu smart speaker? AI. Kalau mau apa kita gunakan itu? Kalau mau, karaokean. Pakailah smart speaker. Itulah semua yang kita dapat dari video pembelajaran itu. Yang pertama, manfaat penggunaan AI. Yang kedua, contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dijawab tadi oleh si Habibia. Dan yang ketiga, dampaknya belum ada. Siapa? Si Yumna ya? Udah jelas tadi semua, udah paham kalian kan? Udah paham. Jadi sekarang kita kembali ke kelompok masing-masing. Silakan kerjakan tugasnya selama 10 menit. Bisa tidak? 10 menit. Baru siap ini kita baru presentasikan ke depan kelas. Ayo, yuk kasih waktu 10 menit. Ayo ingat-ingat lagi apa tadi yang ditayangkan tadi di video pembelajarannya.
Sudah siap? Ayo kumpulkan. Capek tidak? Kita esprekikan lagi ya, biar sehat lagi, biar bugar. Kita esprekin dulu. Kita berdiri. Persentase hasil kerjanya. Siapa yang duluan? Ayo. Kelompok coding. Ya, silakan kelompok coding. Iya. Anggotanya semua maju ke depan. Ya, siapa yang ketuanya? Siapa yang duluan? Kami dari kelompok coding akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Contoh penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Bidang pendidikan, chatbot, belajar, Google Translate, fungsinya membantu siswa memahami pelajaran. Bidang kesehatan, contoh teknologi AI, aplikasi deteksi penyakit, fungsi baca gejala pasien. Bidang transportasi, contoh teknologi AI, mobil tanpa sopir, fungsinya mengenali jalan dan rambu. Bidang rumah tangga, teknologi AI, smart speaker, vacuum robot, fungsi membantu pekerjaan rumah. Bidang hiburan, contoh teknologi AI, Netflix, dan YouTube, fungsi memberi rekomendasi video atau film. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok coding. Sekian presentasi dari kelompok coding. Sekian presentasi dari kelompok coding. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan semua. Ada yang memberikan masukan? Apa tidak bagus? Apa itu, Ibu? Memberikan tanggapan terhadap itu?
jawaban kelompok coding. Udah bagus, udah paten orang itu. Siapa lagi yang mau kelompok berikutnya? Kelompok AI. Ya, silakan. Kami dari kelompok AI akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Manfaat positif AI. 1. Membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 2. Meningkatkan efisiensi dan keterbatas. 3. Mempermudah belajar dan komunikasi. Iya, bagus tidak? Bagus. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok AI. Selanjutnya presentasi oleh kelompok plak. Kelompok plak. Perhatikan, benar atau tidak itu? Kami dari kelompok plak akan mempresentasikan hasil dan tugas kami. Etika penggunaan AI. Gunakan AI untuk kebaikan, belajar kreativitas, membantu sesama. Hindari mencontek atau menyebar informasi palsu. Hormati privasi dan hak cipta orang lain. Ya, terima kasih. Bagus. Kelas dulu untuk kelompok plak. Selanjutnya dari kelompok anlak. Semangat. Kami dari kelompok anak akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Menggantikan beberapa pekerjaan manusia, risiko ketergantungan teknologi, penggunaan data pribadi. Iya, terima kasih sudah paten semuanya. Semangat. Sekali lagi semangat kelompok AI. Sekali lagi semangat. Ya, 100 semua tugasnya dan kita membuat kesimpulan dulu. Apa rangkuman yang kita pelajari untuk hari ini? Yang pertama, manfaat AI. Apa tadi Bu? Coba sebutkan tadi. Siapa ya yang cerita ini dari kelompok AI? Manfaat tadi. Coba dibacakan. Siapa tadi? Dapat ini. Manfaat Membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 2. Meningkatkan efisiensi dan ketetapan. 3. Mempermudah belajar dan komunikasi. di mana dampak negatifnya? Siapa tadi yang bisa? Apa dampak negatif dari penggunaan AI ini? Apa saja? Dampak negatif? Menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Risiko ketergantungan teknologi. Penyalahgunaan data pribadi. Dan selanjutnya contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang pendidikan. Contohnya chatbot belajar dan Google Translate. Fungsinya membantu siswa memahami pelajaran. Dan yang bidang yang kedua dalam bidang kesehatan, contohnya aplikasi deteksi penyakit yang fungsinya membaca gejala pasien. Yang ketiga dalam bidang transportasi, contohnya mobil tanpa sopir dan fungsinya mengenali jalan dan rambu. Dan bidang yang keempat dalam bidang rumah tangga, contohnya smart speaker dan vacuum robot yang berfungsi untuk membantu pekerjaan rumah. Dan yang bidang yang terakhir yaitu yang bidang hiburan, contohnya Netflix dan YouTube yang fungsinya memberi rekomendasi video atau video. Itulah pembelajaran kita pada hari ini.
Dan kepada anak didik kami semuanya, terima kasih. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semangat semua. Semangat, yes! Tugasnya sudah diselesaikan dengan semangat, rangkumannya udah lancar semua, dan kita tutup pembelajaran kita dengan pesan ibu. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk minggu depan kita pembelajaran materi pola dan generalisasi. Ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.